Pimpinan beserta anggota Banlek, baik yang fisik maupun virtual yang hadir. Kemudian para narasumber, yaitu dari perawat, terus dari Ibu Bidan, farmasi, dan apoteker, Pak. Pertama, perlu kita pahami Bapak Ibu, para narasumber, bahwa ini kan ada rencana Omnibus Law, ya, disatukan seluruh undang-undang tadi. Tentu penyatuan ini dengan maksud lebih efisien dan efektif mengenai sasarannya. Jadi perlu dipahami. Kami sependapat apa yang disampaikan Mas Bagio tadi, supaya jangan ada yang tertinggal kepentingan hak ibu, kewajiban ibu, bapak di dalam undang-undang itu nantinya. Sehingga kami rasa dengan inisiatif balik untuk membentuk undang-undang ini, undang kesehatan ini, perlu kita respon dengan baik. Karena di sana pada substansinya adalah menyatukan tenaga medis ini. Jadi tenaga medis ini kan dibilang kesehatan, ada dokter, ada bidan, ada perawat, ada apoteker, dan seterusnya. Jadi nanti terintegrasi semuanya. Nah, dan pada hakikatnya undang-undang rencana kesehatan ini adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Bu. Karena negara Indonesia ini termasuk yang paling rendah derajat kesehatannya. Muaranya kan ke sana nanti. Jadi di samping pelayanan itu kita harapkan derajat kesehatan masyarakat ini akan akan lebih baik dengan profesional, dengan keilmuan yang masing-masing punya gitu. Nah di sini kami pertama dari bidan, Bu. Jadi kami salut, Bu, dengan apa yang Ibu Emil sampaikan. Jadi bidan ini bukan hanya melayani kesehatan itu, tapi bidan ini juga karena juga termasuk bagian kredit. Maksudnya kalau tidak ada uang, masyarakat minta sama bidan gitu. Begitu sosial bidan ini. Karena apa saya sampaikan ini? Karena pengalaman kami. Kami 12 tahun jadi camat. Jadi kami memang turun bersama-sama dengan bidan, terutama dalam pencapaian target KBKB gitu. Jadi bidannya ada kaki tangan kami. Jadi Ibu Bidan itu memang sampai Pak, kami ini bukan hanya melayani orang melahirkan, melayani bidang kesehatan, tapi banyak loh. Disangkanya kami punya pohon duit di belakang itu, pohon uang. Jadi setiap pagi bisa dipetik, bisa dipinjam ke masyarakat gitu loh, anggapannya. Sampai seperti itu humanisnya, hati kemanusiaan bidan. Jadi luar biasa. Jadi oleh sebab itu, kami kira ya, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan ini, yang pertama Pak Ketua, ya bidan ini kan belum merata seluruh desa. Jadi mungkin dengan hampir 500 ribuan itu, ada memang desa-desa yang sampai hari ini menggunakan dukun beranak, Bu. Artinya mereka dilatih, iya dukun beranak istilahnya, ya. Dilatih secara medis, kemudian dilepas. Tapi pada prinsipnya dia dukun kampung tadinya, dukun beranak kampung. Itu masih banyak. Jadi kalau 500 hari itu masih kurang. Jadi mungkin ini perlu diperkuat dengan tenaga medis bidan ini dengan harapan terpenuhi semuanya. Kemudian di desa itu memang hampir bidan ada. Tapi Bapak perawat, ini kita usulkan Pak, supaya di desa itu ada perawat. Sampai hari ini tidak ada perawat, hanya bidan. Nah, bidan kan hanya susasi untuk menangani kelahiran. Sedangkan perawat mungkin bisa pertolongan pertama, masalah kesehatan, masalah kecelakaan dan seterusnya. Karena bagaimanapun di Indonesia ini masih banyak desa-desa terpencil, desa-desa terluar yang belum dapat akses langsung ke puskesmas. Nah, oleh sebab itu, kami kira di dalam undang-undang ini perlu ditegaskan bahwa setiap desa itu mesti ada perawatnya di sana. Apakah dalam kompetensi D3 atau S1, ya kan? Sehingga nanti berbanding setara dengan bidan. Kalau bidan kan sudah bisa melayani. Tapi kalau perawat ini kan belum ada. Jadi ini perlu kiranya dipertegas sehingga kita harapkan perawat ini ada di setiap desa. Karena kita tahu akses untuk ke kecamatan itu sulit kadang-kadang, terutama daerah kepulauan. Seperti kami daerah kepulauan, Maluku, Kepulauan Riau. Nah, ini sangat sulit. Seterusnya mungkin di sini secara kelembagaan Pak pimpinan puskesmas, Pak. Puskesmas itu kan sekarang ini image terbangun masyarakat kan tempat berobat, ya kan? Nah mungkin ke depan ini puskesmas itu lebih daripada sebagai informasi pencegahan terhadap orang sakit. Bagaimana orang sehat ini tetap sehat? Ini peranan sebetulnya, Bu.
Jadi peran tenaga medis ini bagaimana orang sehat tetap sehat, jangan sampai sakit. Sehingga puskesmas itu tidak lembaga untuk orang berobat lagi, tapi lebih berperanan kepada informasi-informasi bagaimana pencegahan supaya kita tetap sehat. Nah ini mungkin di puskesmas ini perlu dilengkapi, bukan hanya dokter, tapi tenaga medis lainnya. Nah, sehingga untuk akses ke rumah sakit di kabupaten kota sulit, tapi di puskesmas itu sudah ada tenaga-tenaga profesional itu, misalnya terapinya ada sana, tenaga kesehatan yang lainnya, tidak hanya dokter. Karena dokter puskesmas ini Pak Ketua itu lebih banyak praktek di rumahnya. Kadang-kadang dia datang jam 12, jam 11, masyarakat kudus sampai jam 7 dan antri. Nggak sabar lagi nanti jam 4 sore berlayani gitu. Perawatnya cuma dengan mantri, Kak. Kalau di kampung saya mantri. Ini mantan bupati, jadi tahu. Gitu. Jadi prakteknya jam 4 ya kan. Nanti jam 11, jam 12 udah masyarakat lapar pulang ya udah selesai. Nanti prakteknya jam 4 sampai jam 10 malam gitu. Nah, ini perlu juga jam-jam kerja ini. Nah, ini perlu sehingga puskesmas itu betul-betul dilengkapi sehingga tidak perlu masyarakat ini ke rumah sakit kabupaten apalagi provinsi karena sudah ada di sana. Nah, ini catatan. Kemudian selanjutnya masalah farmasi, Pak. Ya, farmasi. Ini Pak, ini obatnya, harga obat berbeda-beda, Pak. Ya kan antara provinsi satu lainnya. Padahal jenis obatnya sama. Ini kok bisa berbeda seperti ini? Nah, ini perlu kita sisir. Ini bagaimana ini? Contoh konkretnya, ya, obat di Pekanbaru dengan di Padang jauh lebih murah di Padang, Pak. Padahal obat itu juga jenisnya. Nah, ini bagaimana ini? Masa formasi obat ini, ya kan? Nah, ini perlu mungkin kita juga singgung juga malah formasi harga obat ini sehingga kita harapkan nanti dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat itu keadilan setaraan akan terwujud. Inilah wujud dari substansi dari undang-undang dibentuk sehingga Bapak Ibu terlindungi terutama tenaga medis ini. Kami kira ini sebagai masukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad. Bu Kris.